Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah, kenikmatan yang terbaik, kenikmatan yang terindah, sehingga kita bisa menunaikan berbagai kewajiban dan tugas-tugas kehidupan yang kita jalani hari ini. Semoga nikmat ini akan membawa berkah kepada kita sehingga melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allahumma amin. Jamaah Majelis Taklim yang kami hormati, surat yang kita baca tadi adalah surat Ibrahim, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 dari ayat ke-26 sampai ayat 37. Ayat ini atau surat ini berbicara tentang haji, manasik dan syiarnya, di mana Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menunaikan ibadah haji dengan meneladani apa yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian tata caranya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat yang disebutkan, khudhu anni manasikakum, contohlah atau ambillah contoh dariku dalam praktek ibadah haji. Sehingga ayat ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, termasuk juga ibadah udhiyah di ayat yang 37, di mana la yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharallaha litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, di mana daging-daging unta maupun binatang yang kita kurbankan itu semata-mata yang sampai kepada Allah itu bukan keratan daging dan darah yang keluar dari hewan itu, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan kita untuk menunaikan ibadah udhiyah itu, ibadah kurban itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu isi kandungan dari ayat surat Al-Hajj dari ayat 26 sampai 37. Yang pada prinsipnya di dalam ibadah kita harus menunaikannya dengan ikhlas, semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, tema yang hari ini kita bahas, barangkali jamaah sudah familiar, sudah biasa, tapi perlu kami sampaikan tema-tema yang terkait dengan kehidupan kita sekalian. Judulnya sangat luas, itu tentang dunia ya. Tapi nanti isinya seperti apa, nanti kita sama-sama. Kita melanjutkan masih mengkaji hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran dalam pola pembinaan akhlak muslim. Kita pada tema untuk hari ini adalah ad-dunya atau dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ya dunya ukhdumi man khodamani wastakhdimi man khodamaki, rawahu Qudai, yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis qudsi riwayat Al-Qudai. Ya dunya, wahai dunia, ukhdumi man khodamani,
Wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang telah berkhidmat kepadaku, dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadaku. Wastakhdimi man khodamaki. Jadi perbudaklah orang yang mengabdi kepadaku. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dunia dan memanggil dengan menempatkannya sebagai orang yang berakal. Diperintahkannya agar berkhidmat atau melayani dan meneladani orang yang suka meluangkan atau menghabiskan waktu untuk berkhidmat kepada Allah. Bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, memperbanyak amal kebajikan karena dia semata dalam mencari dan menggunakan dunia. Menjauhi larangannya, menggiatkan diri untuk taat kepadanya, baik yang berhubungan dengan Khalik maupun amalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi kalau dari hadis ini Allah berfirman lewat hadis qudsi, berkhidmatlah kepada orang yang telah berkhidmat kepadaku. Jadi kalau orang itu berkhidmat kepada Allah, maka Allah akan memberikan karunia. Tapi perbudaklah orang yang mengabdi kepadaku. Jadi kalau dunia itu atau manusia diperbudak oleh dunia, maka ini akan menyebabkan manusia akan menjauhkan diri kepada Allah. Bila orang itu betul-betul berkhidmat kepada Allah, maka dunia ini akan atau alam ini pasti akan berkhidmat kepadanya. Bisa dipahami nggih? Jadi kalau orang itu betul-betul berkhidmat kepada Allah, maka dunia atau alam ini pasti akan berkhidmat kepadanya. Kalau ia seorang petani, sawah ladang atau hasil buminya akan subur melimpah dan mudah rizkinya. Kalau ia seorang pedagang, akan mudah peruntungan dalam perdagangannya, mudah dapat kemajuan dalam perusahaannya, ia mudah mendapat rizki yang halal. Orang yang berkhidmat kepada Allah senantiasa akan menikmati sehat badan, menikmati ketenangan hidup, menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga, menikmati kerukunan bertetangga dan lain-lain. Meskipun hidupnya sederhana, akan tetapi hidup dan kehidupannya itu benar-benar mendapat dukungan dan pelayanan dari seluruh kehidupan dunia sekitarnya. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan dan menyerahkan dunia ini dengan segala yang ada padanya, juga seluruh langit dengan isinya kepada manusia untuk diusahakan dan diolahnya guna memenuhi keperluan hidupnya dengan berpedoman pada tuntunan agama Allah. Dalam surat Luqman ayat 20, Luqman ini surat yang ke-31. Alam taro annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum nikmahu dohiratan wa batinatan. Tidaklah kalian perhatikan, alam taro annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Wa asbagha alaikum nikmahu dohiratan wa batinatan, dan menyempurnakan untuk kalian nikmatnya lahir dan batin. Jamaah rahimakumullah, Allah betul-betul
memberikan nikmat kepada kita, menyempurnakan nikmat kepada kita sekalian, baik yang lahir maupun yang batin. Kalau yang lahir itu kita bisa rasakan langsung, okay? Kita bisa rawuh di dalam majelis ini adalah nikmat lahir, karena kita diberikan sehat, sekalipun kita merasakan sedikit pegel-pegel, keju-keju, linu-linu, dan rodok mumet-mumet titik. Tapi itu adalah nikmat, karena kalau ada sedikit itu kita bisa merasakan ya. Coba kalau kita itu celing betul-betul, tidak ada keluhan itu. Kalau tidak ada keluhan masih muda nggih. Ya. Iya sehat-sehat nih pini sepuh ya, mesti merasakan ono pegel-pegelipun. Nah, ini adalah nikmat yang kita rasakan. Justru dengan semacam itu kita bisa mensyukuri. Mungkin kita bisa mengurut sing pegel-pegel pun di boyoke nggih saged. Denggule nggih sakit, sukune. Nah, iki kita bisa merasakan, oh kita masih punya lutut ini ya. Nggih Bu. Nah, ini betul-betul nikmat. Kalau yang nikmat yang batin, ini ketenangan jiwa. Ini mahal nggih. Ketenangan jiwa niku larang reginipun ya. Makanya orang-orang itu banyak yang menabung sedikit demi sedikit, apapun profesinya banyak ya, untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah ini memang diserukan untuk man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu, tapi bukan melihat orang yang mampu secara lahir saja, tapi secara batin. Sehingga kita melihat ada yang mungkin dalam kacamata orang di dunia kok mungkin tidak mungkin untuk menunaikan ibadah haji, tapi mereka itu dipanggil oleh Allah untuk menunaikan. Berarti mereka man istata'a, entah itu abidin atas biaya dinas, kalau mungkin pejabat, tapi ada yang memang betul-betul ikhtiar nabung dari 50 rupiah sampai 75.000 rupiah. Edisi tahun berapa itu kan ada pecahan 75.000 ya, sampai yang 100.000. Nah itu adalah betul-betul sebagai suatu kenikmatan. Nah mungkin yang sudah tindak haji insya Allah merasakan nikmat, tinggal menjaga kemabrurannya itu sampai sekarang. Yang belum, kita berikhtiar sebagai satu-satu cita-cita yang insya Allah Allah mengabulkan. Kalaupun tidak, kita harus menggantinya. Allah akan mengganti dengan pahala-pahala yang lain yang bisa dikonversi itu. Karena itu adalah ibadah yang khusus man istata'a ilaihi sabila. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan keutamaan ibadah sebagaimana ibadah haji. Maka kenikmatan batin ini mahal harganya, diperjuangkan dan harus diupayakan untuk kita wujudkan. Namun yang sangat diutamakan ialah keseimbangan kehidupan kini di dunia dengan kehidupan kelak di akhirat, sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsinin. Ayat ini yang artinya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata, dan usahakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan sebagianmu dari nikmat duniawi.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saya kira ayat ini sangat jelas mendorong, mengajak, memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita untuk kebahagiaan akhirat. Jadi kita harus mengusahakan untuk kebahagiaan akhirat, karena di situ adalah kita akan kembali. Dalam satu riwayat, la yasba'al mu'minun min khairi yantahu muntahahul jannah. Ini hadis di mana la yasba'al mu'minun, tidak akan merasa kenyang orang-orang yang beriman hatta muntahahul jannah, hingga orang mukmin itu bisa meraih kebahagiaan akhirat, meraih surga. Jadi kita mendengarkan, kita berupaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan amal soleh, itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia. Kita setiap hari mengikuti majelis ilmu, baik itu lewat YouTube, kalau sekarang zaman milenial, zaman internet, kalau kita bisa memanfaatkan media internet untuk bisa menikmati berita-berita ataupun ajakan-ajakan kepada kebaikan yang ada di situ. Nah, termasuk juga majelis-majelis taklim yang kita ikuti, itu adalah semata-mata kita untuk mengharapkan dari apa yang Allah berikan. Namun kita juga tidak lalai, tidak abai, dan tidak meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk kehidupan di dunia ini. Sehingga wala tansa nasibaka, janganlah kalian melupakan nasib kalian minat dunia, apa yang kenikmatan-kenikmatan dunia. Artinya kita harus menjaga keseimbangan dalam kita mengupayakan. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu adalah wasilah atau jalan kita menuju akhirat. Sehingga kita harus zuhud, bukan meninggalkan dunia 100%, tapi kita mengupayakan dunia seperlunya dan untuk menopang ibadah. Maka Sayyidina Ali juga menyatakan ruhban fil lail wal asad fin nahar. Kita sebagai seperti rahib atau orang yang ahli ibadah ketika di malam hari, waktunya kita manfaatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi di siang hari itu seperti singa kelaparan, bekerja keras, membanting tulang, bukan tulang kita dibanting-banting ya, tapi bekerja keras semampu yang kita miliki. Karena Allah akan memberikan karunia kita kepada kita ketika kita sudah berikhtiar. Jadi kewajiban kita berikhtiar, mau diberikan sebesar-besarnya sumbernya kepada kita atau tidak. Yang penting prinsipnya kita berikhtiar, berusaha. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan, apalagi kita hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Maka ayyadul ulia afdalu miyadil sufla. Ulia, tangan di atas lebih utama dari tangan yang menengadah di bawah.
Maka meskipun kita kecil untuk bersedekah, kita keluarkan semampu kita, sebagian ya, nggak semuanya ya. Tapi kalau sahabat Nabi luar biasa, Abu Bakar itu hartanya diserahkan kepada Nabi untuk perjalanan dakwah. Ya kita ya kalau mau ingin seperti Abu Bakar ya memang tirakatnya kudu gede. Nah, ya kalau kita semampu kita. Tapi ada alokasi ke situ. Mau sifatnya harian atau mau sifatnya mingguan atau mungkin bulanan atau mungkin 1 tahun, yaitu dalam bentuk mungkin zakat mal yang dikeluarkan setiap 1 tahun nisabnya. Nah, maka etos kedermawanan, etos filantropi, etos kerelawanan ini di dalam Islam sangat didorong. Kita dituntut untuk berbagi. Sampai suatu riwayat menceritakan bahwa Nabi itu ketika memasak kuah, maka memasak daging, kuahnya itu diperbanyak. Karena di sekitarnya yang kena ambune, kalau goreng gereh kali jengkol. Iya. Itu di situ Nabi sangat berbagi. Kalau zaman sekarang mungkin istilah orang Jawa pager mangkok nggih. Nah, saling berbagi. Alhamdulillah yang punya pelem ya dikelilingi pelemnya. Yang punya rambutan, godongnya bisa disebar. Karena biasanya tumbuhnya hasilnya tidak baik ya. Ya, itu berbagi sangat luar biasa. Ada kenikmatan di situ. Ketika kita berbagi dengan orang yang tepat sasaran, betul-betul orang yang membutuhkan, mereka sangat bahagia sekali. Dan doanya itu mereka sangat makbul. Ya, doa sekecap tapi nilainya sangat luar biasa. Mau kita terang-terangan maupun kita sembunyi-sembunyi, sama saja Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada kita. Ini adalah al-khairat. Ini al-bir, kebaikan-kebaikan, multi level kebaikan yang Allah berikan pahalanya dari 1 kali lipat, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Makanya kalau jamaah sekalian mungkin betul-betul suatu ketika terpanggil untuk bersedekah ataupun berinfak, itu biasanya itu langsung dibalas 7 kali lipat. Ada yang pernah merasakan ngaten? Insya Allah ada. Tapi kalau belum pernah, perlu dicoba. Coba terus sampai level keikhlasan kita itu betul-betul mukhlisin. Orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah merasakan ikhlas, sudah tutup mata, mau dilihat orang maupun tidak, plung. Betul-betul. Itu kita suatu ketika akan menerima balasannya yang tidak disangka-sangka. Kita mungkin sudah lupa kapan kita berderma, bersedekah ataupun itu. Tapi suatu ketika yang menerima adalah anak kita, keluarga kita, saudara kita. Paling tidak kita akan terbebas dari bala, fitnah, cobaan. Atau ketika kita dalam kondisi yang genting, maka sering ya panjenengan melihat atau suatu ketika ada peristiwa-peristiwa yang ajaib, mungkin kecelakaan atau apa, ada mereka yang tanpa tersentuh. Ya logikanya kalau tabrakan bus itu adalah pasti teksek nggih. Tapi ada yang 1 atau 2 orang itu terlindungi tanpa lecet-lecet. Atau pesawat jatuh, kemudian pesawatnya nyelam di sungai ataupun di laut. Tapi ada salah satu awaknya, penumpangnya yang selamat. Setelah diinvestigasi oleh para wartawan, ada cerita
yang dia keluar dari itu. Suatu ketika pernah bersedekah, pernah berbuat baik. Ini kita sering, itu adalah satu yang betul-betul dijanjikan oleh Allah, bahwa sedekah itu memproteksi kita. Memproteksi kita suatu ketika dalam kondisi yang memang bahaya. Itu hanya di dunia, apalagi kelak di akhirat. Berarti akan diberikan berlipat-lipat kenikmatan yang akan kita petik. Cash di dunia saja diberikan oleh Allah. Ya, katakanlah kita dapat semeribitnya angin ini, rezeki ini, rezeki nomplok. Tidak perlu kita beli tabung gas untuk dapat angin udara yang semacam ini. Nah, maka jamaah rahimakumullah, banyak sekali istimewaan, banyak sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita di ayat Al-Qasas 77 ini kita disuruh juga berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, berbuat baik kepada orang lain itu paling sederhana, itu sedekah kita itu adalah senyum. Tabasumuka sodakoh. Senyummu adalah sedekah. Tapi sering ya, kalau kita lihat sedang konflik, seseorang yang sedang konflik, itu senyum itu mahal ya, abot itu. Tapi kalau sedang ada masalah itu dengan orang lain, senyum itu lewat papasan aja pilih balik kanan. Ini padahal berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Coba kita renungkan ya, Allah berbuat baik kepada kita itu apa saja? Nafas gratis. Nggih. Sampun nate ndamel gunggung susun. Mengidentifikasi atau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak bisa, tidak mampu menghitung. Ya sing sederhana mawon nggih. Kita kena duri nggih. Kena duri sudah nggak bisa tidur kita. Itu cuma duri saja kecil. Itu sama satu. Coba kalau durinya itu yang nempel kita adalah 10 atau 11. Dikasih di sini sudah cekot-cekotnya sampai di ujung kaki. Sebaliknya, kalau ujung kaki yang kena sampai ubun-ubun. Kalau bisulnya tidak pecah-pecah. Itu cuma sekecil ya. Ya Allah. Allah itu sangat kaya raya ya. Jadi ini diibaratkan bahwa berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Saya belum pernah mengkaji ayat ini nih. Saya baru kali merenungkan ini ya. Secara itu kalau ada masyarakat aborigin itu, penduduk asli Australia ya, itu punya senjata namanya itu bumerang ya. Bumerang itu kalau senjatanya dilempar itu kembali kepada yang melempar. Kalau kebaikan yang kita lempar itu kembali kepada kita. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu kembalinya kepada diri kita. Kita bersedekah, berapapun jumlah nominalnya, itu kembali kepada kita. Secara fisik adalah kembali kepada panitia, amil yang mengelola, ataupun asnaf, 8 asnaf yang menerima dari zakat yang kita keluarkan atau sedekah yang kita keluarkan. Secara fisik kita keluarkan kepada yatim piatu, tapi nikmat yang lain yang secara tadi batin, secara spiritual, kenikmatan yang kita rasakan saat ini itu kepada diri kita. Belum lagi nanti balasan secara material kepada kita di waktu yang tidak kita ketahui.
entah itu di dunia cash oleh Allah, atau ya kalau langsung itu sudah kita menerima ya. Allah belum kita mengeluarkan sedikit dari harta kita sebagian, Allah juga sudah memberikan berlebih-lebih ya. Ya, tadi seperti udara ini yang gratis itu. Coba kita nunggu Allah memberikan nikmat kita itu, nunggu kita mengeluarkan zakat atau infak. Apa sebelumnya kita nggak bernafas? Luar biasa ini Allah itu. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Waduh, berat sekali ya ini. Jadi sebenarnya kita tidak boleh konflik dengan siapapun. Tonggo cedak, keluarga adoh, ataupun teman jauh, teman dekat, lingkungan kita, semuanya harus kita berbuat baik kepadanya. Jadi kita di ayat ini memang betul-betul dinasehati oleh Allah supaya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berusaha berbuat kerusakan di muka bumi. Ini kita harus banyak berbuat baik dan kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang kecil, yang terasa mungkin di sekitar kita, maupun kerusakan lebih besar. Maka kalau kita punya usaha, janganlah usaha kita itu merusak lingkungan. Kalau kita punya bisnis, jangan sampai bisnis kita itu merusak orang lain atau merusak alam sekitarnya. Maka kita harus senantiasa hablum minallah wa hablum minan nas. Kita semua ibadah, semua perbuatan yang kita lakukan itu kepada Allah, tapi dampaknya kepada sekitar kita, lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita, baik itu kepada binatang, baik kepada benda-benda yang ada di sekitar kita, ataupun kepada sesama manusia. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini surat Qasas, surat Al-Qasas ayat 77. Nanti bisa direntungkan kembali. Jadi keseimbangan hidup ini sangat tergantung pada niat hati. Apakah akan menggunakan dunia ini sebagai jembatan bagi kehidupan di alam akhirat, ataukah hanya untuk menghambakan diri pada dunia. Jadi kalau kita hanya menghambakan diri dengan kehidupan dunia, kok eman-eman sekali. Karena dunia itu adalah tempat berkarya, tempat beramal, tidak untuk menuai hasil. Jadi dunia ini adalah tempat beramal, bukan untuk memetik hasil. Memetik hasil nanti adalah di akhirat. Yang ada adalah balasan. Dalam hadis mengenai niat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika kita jelaskan bahwa tiap-tiap amal perbuatan haruslah berlandaskan niat. Dan niat amal yang dikerjakan pada sisi Allah tergantung kepada niat orang yang mengerjakannya, yakni kepada nawaitunya. Karena itu agar kita tetap berkhidmat kepada Allah, niatkanlah pada semua urusan dunia yang kita kerjakan untuk bekal nanti di akhirat. Jadi kalau kita bekerja, niatnya adalah mencari bekal akhirat. Kalau kita berdagang, niatnya berdagang untuk mendapatkan hasil dan untuk bekal ke akhirat. Kalau kita berangkat ke kantor, niatnya bekerja untuk mendapatkan bekal di akhirat.
Tidak hanya semata-mata ingin memperoleh kehidupan dunia. Seorang suami yang membanting tulang mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan niat agar istri dan anaknya tidak bimbang mengerjakan ibadah, agar anak-anaknya tekun menuntut ilmu, maka usahanya itu akan diperhitungkan sebagai amal kebajikan yang akan mendapatkan pahala dan dimasukkan dalam golongan urusan akhirat. Ya, didoakan suami kita, suami-suami kita, istri-istri kita doakan kalau keluar rumah untuk bekerja, niat semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rizki yang cukup untuk keluarga sehingga menjadi berkah. Nah, kalaupun ada rizki yang tidak berkah, semoga bisa dibersihkan. Kalau itu bukan milik atau hak keluarga, semoga bisa dibersihkan. Nah, maka ini akan menolong kita sekalian. Sebagian hadis-hadis Nabi SAW mengenai urusan dunia sebagai berikut. Mangka natid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu. Barang siapa yang menjadikan dunia ini pusat cita-citanya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kepapaan menghantui dirinya, serta tidak akan datang kepadanya keduniaan melainkan sekedar apa yang telah ditetapkan. Jadi faraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'ti minat dunya illa ma kutiba lahu. Jadi kalau kita hanya urusan dunia saja yang dicita-citakan, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kepapaan menghantui dirinya, serta tidak datang kepadanya keduniaan melainkan sekedar apa yang ditetapkan. Jadi mungkin ini adalah keberkahan. Kalau kita hanya urusan dunia mungkin cepat sekali habis ya. Tapi kalau kita meniat mencari rizki memang betul-betul untuk urusan akhirat, maka akan menjadi berkah. Mangka natil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat hudunya wahya rohimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, niscaya Allah menghimpun segala urusan serta menciptakan kepuasan dalam hatinya, sementara dunia datang tunduk kepadanya. Memang kadang-kadang kita mungkin diuji juga oleh Allah. Ketika kita berusaha sudah sekuat tenaga, ketok moto rezeki kita nggih, tapi tahu-tahu mendung. Nggih, Bu Jompong nggih. Seharusnya datang itu pelanggannya udan. Jane wis garep blonjo tapi ke tempatnya Bu Jompong tapi udan. Engko sik terang. Bar terang Bu Jompong wis kondur. Nah, itu seakan-akan kita udah di depan, rizki itu sudah di depan kita, tapi Allah berkehendak lain. Nah, itu ketika kita bertawakal, ketika sudah berusaha keras, itu ada kepuasan di dalam hati kita, jiwa kita. Oh, tiba-tiba sudah di rumah, ada yang telepon, Bu, sayurnya masih, langsung nih. Kita kadang-kadang tidak tahu rizki Allah itu akan diberikan kepada kita seperti apa. Kadang-kadang tidak bisa kita nalar ketika kita sudah betul-betul semende bertawakal kepada Allah. Demikian juga ketika kita berikan anugerah oleh Allah, sudah sakit barangkali. Sabar dan sabar dan sabar. Tidak ada kata lain kecuali sabar dan ikhtiar.
Sabar ora enek batese. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Terus itu ya. Jadi barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Keluar rumah bertawakal semata-mata karena Allah. Mencari rezeki, mengusahakan sesuatu. Maka itu akan menjadi kepuasan di dalam hati. Kemudian sementara dunia datang tunduk kepadanya. Maning qata'a ilallahi azza wa jalla kafahullahu kullu ma'unatin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertekad hanya menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, niscaya Allah menjamin segala keperluannya dan memberi rizki dari yang tidak pernah diduga-duga. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Rizkinya akan diberikan oleh Allah dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ini. Wa maning qata'a ila dunya wa kalahullahu ilaiha. Dan barang siapa yang bertekad menghubungkan diri kepada dunia semata, niscaya Allah menyerahkannya kepada dunia itu. Jadi kalau kita mengusahakan dunia saja tok, ya itu akan mendapatkan ya sebatas yang kita usahakan saja. Keberkahannya no. Kita sering ya melihat orang-orang yang terjerat pada kasus hukum. Mereka mendapatkan keuntungan yang miliaran rupiah, tetapi saat itu juga tertangkap oleh aparat penegak hukum. Mereka habisnya lebih banyak karena harus menyewa, membela, atau membuat pledoi dari atau menghindari hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah ini, jadi innallaha la yahmi abadahu mu'minal ladunya wa huwa yuhibbuhu kama tahammuna maridakumul ta'ama wasyaraba. Hadis riwayat Al-Hakim yang bersumber dari Abi Sa'id. Sesungguhnya Allah menjaga dan membatasi hambanya yang mukmin dari dunia walaupun ia senang kepadanya, sebagaimana kalian menjaga dan membatasi orang sakit dari makan dan minum tertentu. Dalam riwayat yang lain, yunadi munadi da'ud dunya li ahliha, du'ud dunya li ahliha, du'ud dunya li ahliha. Man akhoda minat dunya aktsara mimma yakfihi akhoda khatghahu wa huwa la yash'uru. Rawahu Bazar. Ada yang berseru malaikat, biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Barang siapa yang mengambil dunia melebihi keperluannya, niscaya ia akan menemui ajalnya dalam keadaan tidak sadar. Ini hadis yang lain. Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'maluna fattaqu dunya wattaqu nisaa fama taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa'i. Al-hadis, sesungguhnya dunia itu lezat dan hijau menarik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian penguasa dunia, lalu Dia akan melihat apa dan bagaimana yang kalian perbuat. Karena itu jagalah diri kalian dari dunia dan dari daya tarik kaum wanita. Tiada ada suatu godaan yang akan ditinggalkan sesudahku lebih merusak kepada pria
daripada godaan kaum wanita. Nah, hadis menika apakah betul? Godaan itu diantaranya adalah ada harta, ada tahta, ada wanita. Bisa iya, bisa tidak. Tapi bagi kita harus menjaga, harus mengetahui orientasi dan tujuan yang akan kita tuju. Bahwa tadi akhirat adalah harus menjadi niat kita dalam beraktivitas dan berusaha di dalam kehidupan kita. Selain hadis di atas, terdapat pula hadis qudsi yang juga diriwayatkan Al-Qudai yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, ya dunya murri ala auliyai wala takhlauli lahum fatal TV fataftinihim. Wahai dunia, jadikanlah engkau sangat pahit kepada wali-waliku, dan janganlah engkau menampakkan kemanisanmu kepada mereka untuk menggoda mereka. Ya, di sisi lain memang dunia itu adalah manis dan sangat menarik bagi manusia, tapi kalau tidak bisa menjaganya akan bisa menggoda manusia. Tapi ditampakkan dunia itu adalah pahit supaya kita bisa supaya tidak manusia tergoda. Tapi kenyataannya memang dunia itu adalah manis, sehingga itu adalah sebagai ujian. Dalam surat Tabarok ayat kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya. Sehingga itu kita harus menyeimbangkan antara urusan akhirat dan urusan dunia, sehingga kita tidak hanya terjebak pada urusan urusan dunia melalaikan akhirat. Tapi sebaliknya, kita berorientasi dunia akhirat, maka dunia itu akan terpenuhi. Kita tidak bisa menunaikan ibadah haji, kita tidak bisa menunaikan zakat, infak, sedekah kalau kita tidak mengusahakan untuk meraih dunia. Sehingga jangan dibalik, kita orientasinya dunia sementara akhiratnya bangkrut. Tapi sebaliknya, kita orientasi akhirat sehingga insya Allah dunianya akan kita tercapai. Semoga apa yang kita ikhtiarkan diberikan kemudahan kepada kita, kita diberikan hidayah, kita diberikan petunjuk, kita diberikan kemudahan, diberikan rizki, diberikan kesehatan yang prima untuk bisa mengisi sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada sejarahnya. Kalau di akhirat nanti akan dicatat, maka di dunia aja dicatat, apalagi di akhirat kelak.